Selamat pagi, damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah di dalam Tuhan Yesus karena kebaikannya yang tidak pernah putus dalam hidup kita. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kristus Sang Pengubah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dunia ini merupakan etalase dari tabiat manusia di mana di dalam dirinya ada warisan dosa. Ya. Etalase itu tempat pameran gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ke jalan manalah itu ya di Bubaan, bukan di jalan Mataram itu banyak toko dan di sana dipajang berbagai produk yang dijual. Demikian dunia ini tempat memamerkan segala tabiat perilaku manusia yang sesungguhnya. Kita melihat berbagai macam dan jenis kejahatan sudah sedemikian rupa, ya, yang merupakan bentuk dari buah dosa yang sesungguhnya tidak dikehendaki Allah. Maka sesungguhnya benar perkataan firman di 1 Yohanes 2 ayat 17, di situ dikatakan bahwa dunia sedang lenyap dengan keinginannya, ya. Manusia dengan berbagai keinginan yang melengkapi hidupnya, menempuh berbagai satu perilaku, segala hal yang diinginkannya untuk mencapainya, itu dengan menghalalkan semua cara. Dan itu membuktikan bahwa dunia sedang lenyap, dunia sedang menjauh dari apa yang dikehendaki Allah tentang nilai-nilai keselamatan. Ya. Dan kalau kita lihat, keinginan manusia itu secara kodratnya dia akan menjauhkan dari kehendak Allah. Nah, secara jujur juga kita mengakui bahwa tantangan orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu semakin berat. Ya. Yang namanya hal-hal yang tidak benar itu begitu mudah kita dapati. Bahkan kita harus memilah-milah dengan teliti segala hal yang harus kita putuskan dalam hidup ini, apakah hal-hal itu benar-benar suci, kudus, dan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, manusia cenderung menghendaki satu hal yang tidak benar. Saya sebagai seorang pegawai saja, ketika saya harus melaporkan sesuatu, ya, atau menyelesaikan persoalan yang terkait dengan administrasi, itu banyak hal yang sudah menjadi kebiasaan umum, di mana kebiasaan umum itu salah. Dan kalau kita ikut terlibat di dalamnya, tentu itu kita berarti tidak hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Sementara ketika kita memilih jalan yang benar, itu tidak mudah rupanya. Demikian kita lihat sudah menjadi kebiasaan umum ya untuk melakukan ketidakbenaran di dunia ini. Sehingga orang percaya ketika dirinya benar-benar ingin hidup di dalam Tuhan, dia harus menghadapi berbagai hal dengan pilihan yang rumit dan konsekuensi yang seringkali tidak mudah. Nah, itu merupakan satu fakta yang kita lihat hari ini. Tetapi pada sisi yang lain Allah mau kita tetap kuat, kita tetap setia, kita tetap melakukan apa yang benar, sehingga kita semakin berkenan di hadapan Dia. Filipi 2 ayat 1, firman Tuhan itu berkata demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
Nah, saya mengkomparasikan dengan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ini agak berbeda, tapi maksudnya barangkali bisa lebih menjelaskan dari ayat ini, ya. Kalian kuat karena kalian bersatu dengan Kristus, dan kalian terhibur karena Kristus mengasihimu. Kalian dibimbing Roh Allah, kalian dibimbing Roh Allah atau Roh Allah tetap telah membuat kalian hidup erat dan rukun satu sama lain, dan kalian juga saling mengasihi serta menaruh belas kasihan satu sama lain. Jadi Filipi 2 ayat 1 itu menceritakan bagaimana backup yang sesungguhnya yang dilakukan oleh Tuhan pada setiap orang percaya pada saat-saat kehidupan ini harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang melemahkan iman, persoalan-persoalan yang bisa menyeret hati kita untuk tidak bergantung kepada Kristus. Dan ayat satu ini dari Filipi 2 itu menceritakan bagaimana Allah itu sebagai backup, Allah itu sebagai pelindung, Allah itu sebagai pendorong, Allah itu sebagai hal yang membuat kita semakin kuat. Firman Tuhan di sini katakan, kita kuat katanya karena kita bersatu dengan Kristus. Jadi sungguhnya Allah memahami ya, satu persoalan kehidupan di mana dalam hukumnya mereka sudah jatuh ke dalam dosa, memenuhi hukum kodrat dosa, sehingga semakin hari penyimpangan kehidupan yang benar itu semakin banyak terjadi. Tetapi disitu katakan, kita kuat. Itu bukan karena kita mengatasi dengan kekuatan kita sendiri, tapi karena di sini katakan, karena kita bersatu dengan Kristus. Kehidupan yang bersandar sepenuhnya kepada Kristus. Kehidupan yang tinggal di dalam Kristus. Arti kata tinggal itu adalah bahwa Kristus yang melingkupi kehidupan kita. Kita tersembunyi di dalam Kristus. Ya. Sehingga kalau orang lain bermata gelap untuk melakukan keinginan di luar kehendak Allah, kita justru tinggal di dalam kehendak dan pikirannya Tuhan. Ya. Filipi 2 ayat 5. Tinggal dalam perasaan Kristus, ya. Apakah hal ini mudah? Tentu perlawanannya adalah dari diri kita sendiri, ya. Paradigma kita yang salah, dari keinginan kita, ya. Kita ingin enak, kita tidak usah bekerja keras, tapi memperoleh sesuatu yang besar, yang banyak, yang enak. Perasaan kita, jelas-jelas orang lain berupaya menyeret kita untuk melakukan hidup ketidakbenaran, tapi kita tidak berani menunjukkan sikap yang tegas dan lain sebagainya. Ya, bagaimana hal itu bisa semakin lama semakin hilang dari hidup kita? Ya. Roma 2 ayat 2, Roma 12 ayat 2 ya. Kita selalu disucikan dengan firman Tuhan. Kehadiran firman itu yang setiap hari kita tinggal di dalamnya, itu yang menggantikan paradigma lama, cara pertimbangan lama, perasaan-perasaan kita yang lalu, dengan semua pikiran, kehendak, perasaannya Tuhan. Ya. Jadi di sini dikatakan, ada jaminan kita kuat. Sekalipun dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, dunia ini sedang menunjukkan kekuatannya, bagaimana mereka menjauh dari Kristus dengan segala macam cara, baik pasif maupun aktif, ya, di dalam hidup kita. Tetapi kita tetap kuat ketika kita bersatu dengan Kristus. Ya. Kemudian yang dikatakan, dan kalian terhibur karena Kristus mengasihimu. Kita menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa kita semua butuh penghiburan, ya. Penghiburan itu mengendorkan saraf, menghilangkan stres, meredakan emosi, membuat kita bersemangat, memotivasi kita. Ya. Tidak ada orang yang tahan senantiasa terus dalam tekanan, ya, dalam intimidasi.
tanpa kita harus dihibur. Semua orang butuh penghiburan. Ada kalanya kita kuat, tetapi pada saatnya kita perlu datang kepada Tuhan untuk memperoleh penghiburan. Nah, di sini katakan, karena Kristus mengasihimu, ya, ada satu pribadi yang menjadi sumber penghiburan kita. Ada satu pribadi yang hadir, yang mendengar keluh kesah kita. Ketika kita berhadapan dengan satu sistem yang begitu kuat untuk menjalankan sesuatu yang seringkali bertentangan dengan apa yang kita mau, kebenaran yang kita dapat, ya tentu kadang membuat kita tergerus kekuatan kita. Dan mau tidak mau kita harus membuka hati kita, perasaan kita untuk curhat. Siapa yang mendengarkan itu? Ada satu pribadi yaitu Tuhan Yesus. Ada pribadi yang mau menanggung beban kita. Ya, persoalannya kita mau atau tidak. Atau kita tetap membawanya kemana-mana. Atau kita mau beban itu ada sehingga terus menekan kita. Sementara Allah menyediakan kelepasan. Allah menyediakan kemauannya untuk mengangkat beban kita. Gitu ya. Ada pribadi yang memotivasi. Ada pribadi lembut dan yang memberi damai. Kemarin kita bicara mengenai ada persoalan yang disebabkan oleh orang lain. Kita sudah berusaha untuk hati-hati. Kita berusaha untuk jalan yang benar, tetapi orang lain justru membuat kita memiliki persoalan. Di situ hati kita jengkel, hati kita marah, hati kita tidak puas. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Dia memberikan damai sejahtera. Dia yang membebat hati kita sehingga kita memiliki pengampunan. Dia yang meredam hati kita dari hati yang panas. Ya. Jadi di sini Tuhan itu tidak hanya sebagai konselor, tidak hanya memberikan advice, tidak hanya memberikan satu kata-kata yang menghiburkan, tapi Dia bertindak aktif di dalam hidup kita. Ya. Firman Tuhan tadi dikatakan, Roh Allah telah membuat kalian hidup erat dan rukun satu sama lain. Dan kalian juga saling mengasihi, serta menaruh belas kasihan satu sama lain. Jadi artinya, Allah itu yang mendrive hati kita untuk bertindak menyeberang satu mainstream. Ya. Arusnya semakin jauh, arusnya semakin membuat orang hidup sendiri-sendiri. Arusnya membuat orang egois, arusnya membuat orang tidak klop satu sama lain, roh pemecah di mana-mana. Tetapi Kristus yang membuat kita erat, rukun satu sama lain. Kalian juga saling mengasihi dan menaruh belas kasih. Jadi ini merupakan satu apa namanya ya, hal atau gaya hidup atau perilaku yang benar-benar melawan mainstream dunia ini. Ya, ketika roh pemecah bekerja di mana-mana, ketika orang memperjuangkan egonya semaksimal mungkin, ketika orang sudah kehilangan perhatiannya terhadap orang lain, tapi justru roh Allah yang terus menuntun kita, bahkan rohnya aktif, mendorong kita, menggerakkan kita untuk mengasihi banyak orang. Demikian itu yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ketika orang terus memperjuangkan kepentingannya sendiri, kemauannya sendiri, keinginannya sendiri, tapi kita sedang menyediakan waktu dan kesempatan untuk kita mendoakan orang lain, membuat orang lain mengenal kebenaran, membuat orang lain masuk dalam rencana keselamatan Tuhan. Dan itu yang Allah mau terjadi dan melimpah dalam hidup kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.